seorang pelaku dzikir itu akan membentuk satu sistem pikiran, perasaan, cipta, rasa, dan karsanya, zahir batinnya, itu tersistem dalam satu ketenangan jiwa, ketenangan pribadi, ketenangan zahir batin, ketenangan cipta, rasa, dan karsa. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, ada beberapa saudara yang bertanya kepada saya, apa sih ciri-ciri laku dzikir kita itu berhasil? Dan apa sih yang bisa kita rasakan dari keberhasilan dzikir tersebut? Saat ini saya akan menjawab satu teori sederhana yang bisa menjadi rambu-rambu keberhasilan dzikir kita. Yang pertama dan paling utama, efek dari zikrullah yang kita lakukan dengan teratur dan istiqomah itu adalah tenangnya hati, kemudian menembus pada tenangnya jiwa, tertatanya pikiran, terkendalinya nafsu, dan terarahnya perbuatan tubuh dan panca indera kita. Tubuh ini dengan tingkah lakunya, panca indera itu dengan penglihatan, pendengaran, penciuman, dan ucapannya. Selanjutnya, angan-angannya. Itu terarah. Dan seorang pelaku dzikir, karena dilakukan secara rutin dan istiqomah, teratur, terarah, maka sang pelaku dzikir itu tidak mudah galau, tidak mudah resah, tidak mudah was-was, pikiran tidak mudah pusing, tidak mudah tertekan, atau istilah kasarnya stres. Seorang pelaku dzikir itu akan membentuk satu sistem pikiran, perasaan, cipta, rasa, dan karsanya, zahir batinnya, itu tersistem dalam satu ketenangan jiwa, ketenangan pribadi, ketenangan zahir batin, ketenangan cipta, rasa, dan karsa. Zikir akan mengasah jiwa seorang pelaku dzikir semakin lama semakin dewasa, istilahnya semakin sepuh seiring dengan berjalannya waktu. Dari ukuran tersebut, dari istilahnya rambu-rambu keberhasilan dzikir tersebut, maka perlu kita hati-hati apabila hal-hal kita temukan ketika kita ikut dalam satu majelis zikir. Ada satu pelaku zikir, setelah dia berzikir malah justru nafsunya tidak terkendali, emosional, mudah marah, pikirannya mudah terombang-ambing, banyak halusinasi. Itu kalau terjadi pada diri kita, kita perlu hati-hati. Sudah benarkah zikir kita? Ada juga setelah dia melakukan zikir, justru dia suka istilahnya menyendiri. Menyendiri dalam arti berlebihan, tidak mau serawong sama orang lain, merasa orang lain ini justru mengganggu dirinya. Dia merasa bahwa dia itu di mana-mana takut terganggu kehusukannya untuk dekat dengan Tuhannya. Orang-orang yang datang kepadanya dianggap sebagai pengganggu. Itu mungkin kita perlu introspeksi atau mawas diri dengan zikir kita.
Ada juga yang dengan zikir malah justru halusinasi. Ini biasanya efek dari dia menghayalkan satu sosok gaib, terus dia terlalu banyak berpikir tentang mimpi-mimpi. Jadi dikiranya kalau zikir itu nanti dia urusannya dengan makna mimpi ini gimana, mimpi itu, mimpi kayak gitu itu maknanya gimana, malah tambah pusing ini. Jadi kita ketika zikir melihat sosok ini itu apa maknanya, jadi malah tambah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dalam pikiran kita. Itu kalau terjadi pada diri kita, perlu kita introspeksi dan mawas diri. Zikir kita itu udah benar apa belum. Ada juga ketika melakukan satu zikir malah justru dia istilahnya aneh dan nganeh-aneh. Itu pun juga kita perlu mawas diri dengan diri kita. Maksudnya aneh dan aneh-aneh itu dia perilakunya aneh dan orang melihat dia itu justru aneh menurut pandangan umum. Itu perlu kita mawas diri atau kita perlu introspeksi dan menilai ulang zikir yang sudah kita lakukan. Zikir yang bagus, yang benar, itu kita akan menjadi sosok manusia yang normal, bisa membaur sama manusia lain, makhluk lain, bisa membaur dengan semesta alam raya ini, langit seisinya, bumi seisinya. Mereka tidak tambah aneh, tidak banyak, malah tidak tambah aneh-aneh, tapi mereka justru menjadi orang yang asyik, istilahnya. Dia menjadi orang yang bijaksana menghadapi keadaan apapun dan situasi apapun. Ini rambu-rambu ini mungkin sedikit berguna bagi saya pribadi dan panjenengan semuanya. Banyak rambu-rambunya dan kalau kita ungkap dalam waktu yang hanya singkat ini mungkin tidak cukup. Suatu saat nanti mungkin kita bahas lagi rambu-rambu zikir yang bisa menghantar kita, zikir kita itu udah benar atau belum. Sementara ini dulu, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, matur nuwun.